Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fazza Sakila dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab mutasi materi kelas 12. Apa itu mutasi? Mutasi merupakan perubahan yang terkait pada tubuh makhluk hidup baik secara fenotip maupun genotip. Mutasi gen adalah perubahan gen pada makhluk hidup, biasanya pada urutan nukleotida pada DNA. Lalu penyebab mutasi ada 3 faktor penyebab mutasi, yaitu 1 faktor fisika yaitu radiasi, 2 faktor kimia, 3 faktor biologi. Agen mutagenetik dari faktor fisika berupa radiasi. Radiasi bersifat mutagenetik antara lain berasal dari sinar kosmis, sinar ultraviolet, sinar gamma, sinar X, partikel beta, pancaran neutron, ion-ion berat, dan sinar-sinar lain yang mempunyai daya ionisasi. Dari faktor biologi, virus hepatitis menimbulkan aberasi pada darah dan sumsum tulang. Virus campak, demam kuning, dan cacar juga dapat menimbulkan aberasi. Lalu zat-zat kimia yang bersifat mutagenik yang seperti obat, pestisida industri, makanan, dan minuman. Selanjutnya, macam-macam mutasi. Ada beberapa macam mutasi atas dasar sudut pandang tertentu. Hal-hal berikut ini menunjukkan beberapa macam mutasi berdasarkan atas berbagai sudut pandang. Macam dan jenis mutasi. Yang pertama, berdasarkan tempat terjadinya. Yang kedua, berdasarkan macam sel yang mengalami mutasi. Yang ketiga, berdasarkan faktor penyebab mutasi. Yang keempat, berdasarkan jumlah faktor keturunan. Dan yang kelima, berdasarkan manfaat bagi individu atau populasi yang dialami. Selanjutnya, berdasarkan letak mutasinya, ada mutasi kecil, yaitu point mutation atau point mutasi. Mutasi kecil adalah perubahan yang terjadi pada susunan molekul ADN gel, walaupun gen sendiri tetap. Mutasi jenis ini menimbulkan perubahan awal, contohnya pasangan A, T diganti menjadi G, C. Mutasi besar adalah perubahan yang terjadi pada struktur dari kromosom. Istilah khusus mutasi kromosom yakni aberasi, sehingga untuk selanjutnya istilah aberasi dipakai untuk mutasi kromosom. Sedangkan istilah mutasi khususnya untuk mutasi gen saja. Lalu yang kedua, mutasi besar atau gross mutation. Mutasi besar adalah perubahan yang terjadi pada struktur dari kromosom. Istilah khusus mutasi kromosom yakni aberasi, sehingga untuk selanjutnya istilah aberasi dipakai untuk mutasi kromosom, sedangkan istilah mutasi khusus untuk mutasi gen saja. Lalu berdasarkan tempat terjadinya, penyebab mutasi ada 2. Yang pertama, mutasi spontan, yang kedua mutasi buatan. Berdasarkan tempat terjadinya, perubahan materi genetik itu genetis atau mutasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu mutasi somatis dan mutasi germinal. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami tanpa dibuat dan disengaja manusia. Penyebab dari mutasi alamiah antara lain sinar kosmos, batuan radioaktif, sinar ultraviolet, matahari. Mutasi spontan merupakan mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia yang biasa diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan tempat terjadinya, perubahan materi genetis atau mutasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu mutasi somatis dan mutasi germinal. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel soma. Bila perubahan sel somatis demikian besar, sel-sel dapat mati, dan kalau dapat bertahan hidup, memiliki kelainan atau tak berfungsi secara normal. Berdasarkan tempat terjadinya, perubahan materi genetis atau mutasi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu mutasi somatis dan mutasi germinal. Apa itu mutasi somatis? Yaitu atau mutasi vegetatif. Mutasi somatis adalah mutasi yang terjadi pada sel soma. Bila perubahan sel soma demikian besar, sel-sel dapat mati, dan kalau dapat bertahan hidup, memiliki kelainan atau tak berfungsi secara normal. Berdasarkan tempat terjadinya perubahan materi genetis atau mutasi dibedakan menjadi 2 macam. Lalu mutasi germinal atau mutasi gametis atau generatif. Mutasi germinal atau mutasi yang terjadi sel germinal terdapat di dalam gonad. Hal ini terdapat pada makhluk hidup bersel banyak dan bukan bersel satu atau strukturnya yang lebih sederhana. Bila perubahan berlangsung pada gamet, maka akibat yang ditimbulkan begitu hebat dan gamet pun segera mati. Selanjutnya, dampak negatif mutasi.
Dampak negatif mutasi antara lain berdampak bagi manusia, yaitu timbulnya penyakit seperti sindrom Turner, Klinefelter, sindrom Jacob, sindrom Patau, sindrom Edward, metaphyseal, dan anemia sel sabit. Lalu dampak positif mutasi ini, dampak positifnya dari mutasi tanaman seperti tanaman poliploid, varian baru, perkembangan fenotip tanaman, dan pengembangan bioteknologi, rekayasa genetika. Selanjutnya, sifat-sifat mutasi gen. Saat gen berubah, sel yang menepati gen serta DNA dapat mengalami kerusakan. Lalu mutasi dapat terjadi lewat gen yang dapat diwariskan ke keturunannya atau gen letal, faktor internal. Dan mutasi dapat terjadi melalui virus, radiasi nuklir yang bocor, paparan sinar UV, suhu, dan rokok. Itu merupakan faktor eksternal dan dapat dimusnahkan melalui sistem imun tubuh, tapi beberapa manusia sampai saat ini belum mencapai level tersebut. Selanjutnya, mutasi alami dan mutasi buatan. Mutasi alami, warisan orang tua ke anak itu merupakan faktor eksternal, adalah penyebab mutasi alami seperti sinar UV, sinar kosmos, radiasi benda radioaktif, virus, dan suhu. Contohnya seperti gen letal dan korban radiasi nuklir. Lalu, mutasi buatan ini disebabkan oleh kesengajaan ilmuwan-ilmuwan dalam rangka eksperimentasi, seperti contohnya buah semangka tanpa biji ataupun buah-buahan lain yang dibuat tanpa biji. Lalu dampak positif mutasi gen, yaitu imunitas menjadi kuat, alat indera lebih peka, para ilmuwan dapat mempelajari lebih mendalam mengenai mutasi-mutasi yang dapat menguntungkan makhluk hidup dan lingkungannya, menghasilkan tanaman yang bervariasi berupanya, lalu tulang tidak mudah patah. Dan dampak negatif dari mutasi sel adalah sel kanker dapat bertumbuh membelah bila disinarkan dengan sinar radioaktif pada proses mutasi, dan dapat menyebabkan kelainan pada manusia. Lalu dapat diturunkan mutasi pada gen letal. Jika tanaman tak berbiji sering diproduksi, maka tanaman akan susah untuk memproduksi generasi mereka. Oke, sekian dari presentasi tentang bab mutasi kelas 12.